Om Swastiastu. Sahabat Pelita Dharma yang kami hormati, pada kesempatan ini saya Ketut Gotra dari Surabaya akan menyampaikan Dharma, yaitu adalah Moksatam Jagatita Yasca Iti Dharma. Namun sebelumnya kami menyampaikan pertama-tama marilah kita panjatkan puja astungkara kehadapan Yang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, atas asung kerto warenugrahanya kita bersama-sama dapat melaksanakan perekaman Pelita Dharma pada pagi hari ini di Pura Agung Jagat Kerana yang kita sucikan bersama. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini seperti tadi sudah kami sampaikan adalah menyampaikan Moksatam Jagatita Yasca Iti Dharma, yaitu adalah Moksatam itu adalah kebahagiaan, kebahagiaan di akhirat. Jagatita adalah kesejahteraan di dunia ini. Moksatam Jagatita adalah kebahagiaan, kesejahteraan di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat. Baiklah Bapak-bapak, Ibu, sahabat Pelita Dharma yang kami hormati, kami awali dengan untuk mencapai Moksatam Jagatita Yasca Iti Dharma adalah kita awali dengan perkawinan, yaitu Wiwaha Samskara yang dilaksanakan secara baik dan bagus. Nah, Samskara Wiwaha itu sendiri diawali dengan Trisaksi. Trisaksi itu dilaksanakan supaya perkawinan atau Samskara Wiwaha umat Hindu menjadi sah. Yang pertama adalah pelaksanaan Buta Saksi. Buta Saksi itu adalah dilaksanakan di bawah. Dilaksanakan di bawah, pada umumnya dilaksanakan oleh Jero Mangku. Pada umumnya dilaksanakan oleh Jero Mangku, mengandung maksud adalah pensucian kedua mempelai dan pensucian bibit laki-laki yang disebut dengan Sukla dan bibit wanita yang disebut dengan Swanita. Yang kedua adalah Dewa Saksi. Dewa Saksi biasanya dilakukan di atas. Yang memimpin adalah seorang Sulingge. Dewa Saksi ini adalah persaksian kedua mempelai, pensucian kedua mempelai kehadapan Yang Widi, Yang Widiwasa. Yang ketiga adalah Manusa Saksi. Nah, Manusa Saksi ini dilaksanakan oleh parisada yang bersangkutan, misalnya di Surabaya, parisada Kota Surabaya, dan juga dari catatan sipil Kota Surabaya. Nah, bila prosesi Trisaksi ini dilaksanakan, maka sahlah suatu perkawinan agama Hindu, dan akhirnya akan diharapkan akan menurunkan keturunan atau lahir anak yang seputra. Anak yang seputra itu adalah anak, su artinya baik, putra itu anak. Jadi anak yang seputra adalah anak yang menurut apa yang diperintahkan oleh orang tuanya dan negara. Nah, anak-anak seputra ini diharapkan nanti mendekati Moksatam Jagatita Yasca Iti Dharma dengan jalan melalui catur purusa harta. Yang pertama adalah Dharma. Dharma ini adalah kebenaran yang hakiki, Dharma. Yang kedua adalah harta. Harta adalah untuk melanjutkan kehidupan, Tetapi mencari harta harus dengan jalan Dharma. Yang ketiga kama. Kama adalah semua nafsu manusia semua ada, dan kama ini harus dikendalikan dengan Dharma. Yang keempat adalah moksa. Moksa yang sudah kami sampaikan adalah kebahagiaan di dunia, di akhirat. Untuk mencapai moksa, ada melalui jasa badan. Jadi kalaupun misalnya para dewa untuk mencari moksa, beliau harus lahir ke dunia mengambil wujud badan manusia. Nah, moksa pada umumnya moksa itu adalah setelah meninggal.
baik dengan jasad maupun tidak dengan jasad. Tetapi yang pasti bila mencapai moksa tidak akan berinkarnasi lagi atau lahir kembali. Nah, di samping itu ada moksa semasa hidup yang disebut dengan jiwan mukti. Nah, jiwan mukti ini bisa dicapai, buktinya adalah Maharaja Janaka dengan Maharesi Suka. Maharesi Suka adalah anak atau murid dari Begawan Abhyasa, Begawan Abhyasa. Dan Begawan Abhyasa kita tahu bahwa beliau adalah mengumpulkan kitab suci Weda dengan murid-murid beliau. Meskipun Begawan Abhyasa sudah begitu hebatnya, tetapi beliau belum mencapai jiwa mukti. Tetapi anak beliau, Maharesi Suka, bisa mencapai jiwa mukti dengan cerita bahwa Maharesi Suka diperintahkan oleh Begawan Abhyasa untuk menghadap Maharaja Janaka. Nah, setelah sampai di istana, karena beliau Maharaja Janaka sudah tahu bahwa kedatangan Maharesi Suka, maka disuruhlah menunggu di depan gerbang. Dikasih kursi menunggu di depan gerbang selama 3 hari 3 malam. Dan tidak boleh ada yang menyapa, tidak boleh ada yang mengajak berbicara. Tetapi Maharesi Suka dengan wajah ceria, dengan penampilan yang masih tetap tenang, beliau melaksanakan 3 hari 3 malam di depan pintu gerbang istana. Setelah itu beliau dijemput ke tugas istana, diajak ke dalam kamar. Kamar yang begitu mewah, begitu wangi, dengan makanan bermacam-macam makanan dan pelayanan yang siap, gadis-gadis yang siap di depan pintu gerbang. Tapi beliau tidak pernah melakukan hal yang berlebihan. Beliau makan secukupnya, makan secukupnya saja. Nah, setelah 8 hari 8 malam, terus beliau dihadapkan dengan Maharaja Janaka. Dan pada saat itu beliau diberikan 1 gelas susu yang isi penuh sampai ke atasnya. Dan beliau Maharesi Suka disuruh mengelilingi istana itu selama 7 kali putaran. Nah, dalam perjalanan mengelilingi istana itu, beliau digoda oleh anak-anak, gadis-gadis cantik, musik-musik yang menggambarkan kehawa nafsuan. Tetapi beliau tetap tenang. Beliau melaksanakan perjalanan mengelilingi istana itu 7 kali putaran dan tidak setetes pun susu yang jatuh. Maka setelah itu beliau menyerahkan susu ini kepada Maharaja Janaka. Terus Maharaja Janaka berkata, "Apa yang kamu telah diajarkan oleh Begawan Abhyasa, saya tidak bisa menambahkan lagi, bahwa kamu sudah mencapai jiwan mukti dan kamu boleh pulang ke orang tuamu. Kamu sudah mencapai jiwan mukti." Nah, di samping itu, pemirsa Pelita Dharma yang kami hormati, mari kita di dunia ini kita laksanakan doa-doa. Doa yang perlu kita laksanakan adalah doa mulai dari kita bangun tidur sampai kita nanti mau tidur lagi. Itulah doa-doa yang harus kita laksanakan. Yang pertama adalah doa pada saat Brahma Muhurta. Brahma Muhurta ini adalah dimulai 90 menit sebelum matahari terbit dan 48 menit sebelum berakhir di 48 menit sebelum matahari terbenam. Jadi waktu Brahma Muhurta ini adalah 45 menit. Jadi itu 48 menit waktu Dharma Muhurta. Dilanjutkan dengan puja Trisandya, menjelang matahari terbit pagi dengan berdiri, menjelang matahari condong ke barat siang hari, menjelang matahari terbenam. Itu dikandung maksud bahwa bila kita melaksanakan puja Trisandya dengan berdiri pada pagi hari, itu menetralisir dosa-dosa yang kita perbuat pada malam harinya. Bila kita melaksanakan Trisandya pada siang hari, kita menetralisir dosa-dosa
pada paginya, dan begitu seterusnya. Pada saat malam hari juga kita menetralisir dosa-dosa yang pada siang harinya. Di samping itu kita juga harus berdoa dimanapun, dimanapun, baik di rumah, di kantor, baik sedang menyetir mobil sekalipun, kita harus berdoa. Nah, untuk itu Bapak-bapak pemirsa Pelita Dharma yang kami hormati, apa yang kami sampaikan di atas dengan jiwan mukti, perkawinan Hindu yang baik, dan doa-doa yang kita laksanakan, kami mengharapkan semoga kita semua pemirsa Pelita Dharma yang berada, nanti kita mengharapkan kita akan mencapai moksa, yaitu moksartam jagatita yaca istidharma. Jadi kebahagiaan di akhirat dan kesejahteraan di dunia perlu mendapat kita laksanakan. Mungkin itu dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila ada kata-kata kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.